tidak akan masuk surga. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Mengapa hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga? Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang sangat pintar dan taat dalam menjalankan keagamaan mereka. Tetapi kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mengajarkan kebenaran, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran yang mereka ajarkan. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang taat beragama, tetapi tidak menjadi pelaku kebenaran dalam keagamaan mereka. Mereka bisa mentaati semua aturan agama, seolah-olah bisa mengasihi Allah mereka. Tetapi mereka gagal mengasihi sesamanya, apalagi mengasihi dan mengampuni kesalahan orang-orang yang berdosa di sekitar mereka. Jika kita orang yang taat beragama dan setia menaati aturan agama, tetapi jika kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berdosa di sekitar kita, maka hidup kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak akan bisa masuk surga. Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai yang ke-40. Ahli Taurat dan orang Farisi gagal dalam melakukan hukum kasih kepada sesamanya. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan dua hukum kasih yang sama pentingnya dan yang tidak bisa dipisahkan, yaitu mengasihi Tuhan itu sama dengan mengasihi sesama manusia. Jika kita seorang yang taat beragama dan menganggap diri kita mengasihi Allah kita, tetapi sikap dan perbuatan kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni sesama manusia, maka kita tidak akan bisa masuk surga. Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Firman Tuhan berkata, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Orang yang tidak punya kasih seperti ahli Taurat dan orang Farisi
yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terkutuk, dan nerakalah yang menjadi tempat dan tujuan akhir hidupnya. Jika Anda tidak percaya Tuhan Yesus dan menghujat dan mencemooh Tuhan Yesus, itu sama saja Anda tidak bisa mengasihi sesama manusia. Karena di dalam diri manusia yang paling hina, disitulah Tuhan Yesus ada di dalam diri mereka. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya Tuhan Yesus selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencobai Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Inilah yang membuat ahli Taurat dan orang Farisi tidak bisa masuk surga. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus bukan untuk bertobat, tetapi pertanyaan mereka untuk mencobai Tuhan Yesus dan mencari sesuatu untuk menyalahkannya. Jika Anda seseorang yang sering bertanya Tuhan Yesus kepada orang-orang Kristen dengan maksud untuk mencari kesalahan, maka Anda dipastikan akan masuk neraka dan menjadi penghuni neraka setelah kematian Anda di dunia ini. Bertobatlah jika Anda selama ini masih mencari-cari kesalahan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Apalagi menghujat dan mencemooh Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Orang Kristen yang dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti Rasul Petrus di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Apa yang dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa terjadi saat itu juga. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Jadi jangan coba-coba Anda selalu menghujat dan mencemooh Tuhan Yesus. Jika ada orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus dan berkata tentang Anda, nyawa Anda bisa putus seketika dan bisa terjadi seperti nyawa Ananias dan Safira. Anda bisa meninggal seketika juga jika terus mencemooh dan menghujat Tuhan Yesus. Matius 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Orang yang percaya Tuhan Yesus dan menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan, orang yang bernubuat demi nama Tuhan Yesus, orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, dan orang yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus, bisa tidak masuk surga. Apalagi Anda yang saat ini tidak percaya Tuhan Yesus dan malah mencemooh dan menghujat Tuhan Yesus, pasti Anda tidak akan masuk surga dan akan masuk neraka. Bertobatlah sekarang juga selagi Anda masih bernyawa. Jika besok Anda meninggal dunia, Anda akan menyesal di neraka seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.